Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ari Wibowo Project. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bantuan subsidi upah ya bagi GTT ataupun PTT yang ada di sekolah negeri maupun yayasan yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja ini sudah saya siapkan untuk PowerPoint-nya ya. Nah, bantuan subsidi upah GTT dan PTT tahun 2020. Nah, apa sih bantuan subsidi upah? Nah, bantuan subsidi upah ini mereka yang dulu mungkin sudah pernah mendengar yang namanya akan mendapatkan yang namanya tunjangan dari pemerintah terkait dengan honor kurang dari 5 juta rupiah. Nah, apa saja sih syaratnya? Nah, langsung saja. Nah, ini syarat mendapatkan bantuan subsidi upah GTT atau PTT tahun 2020. Yang pertama, jelas tenaga GTT dan PTT non PNS, sekali lagi non PNS. Dan untuk mendapatkannya, bagi non PNS kan ada yang bersertifikasi dan ada yang tidak. Yang sudah bersertifikasi tidak mendapatkan. Jadi tenaga GTT dan PTT non PNS dan GTT yang belum bersertifikasi. Dua, ini yang syarat terpenting nih. Yang kedua, terdaftar di Dapodikdasmen. Nah, ini yang kedua, terdaftar di Dapodikdasmen minimal tahun 2019. Ini minimal. Terus yang ketiga, belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini yang kemarin, yang nomor 3 ini rame-rame sekali ya. Yang nomor 3 untuk apa namanya? BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan bantuan sebesar 600.000 per bulan. Nah, akhirnya berbondong-bondong mereka daftar. Nah, nanti yang sudah mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa jadi tidak mendapatkan bantuan subsidi upah seperti ini. Nah, tuh. Terus yang keempat, syarat yang keempat, belum terdaftar sebagai peserta prakerja. Nah, ini perlu dipahami untuk peserta prakerja ini yang sudah terdaftar, tapi kan di sana ada pelatihan dan mendapatkan, katanya infonya kan juga mendapatkan 600.000 rupiah. Nah, ini nanti juga tidak dapat yang mereka sudah terdaftar di prakerja, peserta prakerja. Nah, terus yang syarat kelima, nominal subsidi upah itu sekitar 600.000 dikali 4 bulan. Ini sebesar ini ya. Ini kemungkinan. Ini sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, terus prakerja itu sama ya, 600.000 per bulan. Terus mendapatkan nomor rekening yang ditentukan oleh pusat. Ini nanti kalau sudah SK akan mendapatkan. Dan syarat yang terakhir adalah gaji kurang dari 5 juta rupiah. Nah, ini untuk syarat-syaratnya. Jadi untuk 7 syarat ini harus dipenuhi, terutama di sini ya. Bukan PNS atau GTT PTT non PNS, belum sertifikasi, terdaftar di Dapodik minimal 2019. Tidak harus punya NUPTK ya. Nggak apa-apa. Nggak punya NUPTK biarkan saja. Yang penting terdaftar di Dapodikdasmen. Nah, ini belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, belum terdaftar sebagai peserta prakerja. Nah, ini yang penting syaratnya ini. Dan yang terakhir ini ya, gaji kurang dari 5 juta. Tapi semuanya GTT dan PTT non PNS di sekolah negeri maupun yayasan mungkin gaji belum ada 5 juta. Jadi masih memenuhi syarat. Terus yang selanjutnya adalah cara cek info GTK. Nah, jadi kita kembalikan dulu ya, ini ya. Ini kan syaratnya. Syarat mendapatkan bantuan subsidi upah ini ada, ini kurang lebih seperti ini syaratnya. Terus bagaimana sih untuk mengetahui kita masuk dalam nominasi atau tidak ya? Dalam nominasi penerima bantuan subsidi upah itu adalah masuk di cek info GTK. Cara ceknya adalah di sini. Buka laman info GTK. Nah, ini ya. Buka halaman info GTK di alamat info.gtk.kemdikbud.go.id. User passwordnya nanti tanya operator sekolah.
tanya operator sekolah. Ini yang kemarin diverifikasi ya, melakukan verifikasi email, nanti login pakai itu. Kalau dapat, nah ini yang kedua, kalau dapat di bagian atas akan tertera. Nah ini yang perlu diketahui. Kalau Bapak Ibu GTT PTT yang memenuhi syarat, untuk bantuan subsidi upah, nanti di info GTK-nya akan muncul seperti ini tertulisannya, nominasi penerima bantuan. Nah, nih. Terus yang ketiga, kolom paling bawah akan terdapat yang namanya SK bantuan subsidi upah. Nah, ini ada SK, nomor SK-nya nanti ada di bagian kolom bawah, paling bawah. Terus dan ada nomor rekening pencairan. Nah, ini ada nomor rekening. Nah, mungkin untuk operator sekolah udah paham untuk terkait ini. Cuman untuk Bapak Ibu guru yang pengen mengecek sendiri info GTK-nya, kalau mendapatkan yang tertera paling atas, kalau sudah ada nominasi seperti ini ya, nominasi itu bisa jadi di paling bawah sudah ada SK subsidi upah dan ada nomor rekening pencairan. Nah, sampai di sini ini mungkin sudah dalam nominasi ya. Mungkin menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang GTT atau PTT yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Nah, bagaimana cara pencairannya? Nah, ini berkas yang harus dibawa saat melakukan pencairan ke bank. Nah, ini berkas yang perlu dibawa. Itu yang pertama adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang di-download di laman info GTK. Nanti akan ada gambarnya saya di bawah contohnya. Terus yang kedua, surat keterangan aktif bertugas dari sekolah. Terus yang ketiga, print out info GTK. Yang keempat, kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kelima, ini tidak wajib ya, nomor pokok wajib pajak atau NPWP jika ada. Jadi ini tidak wajib, kalau punya dibawa, kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Terus untuk SPTJM, ini ya, untuk SPTJM itu harus ditempel materai 6000. Nah, maaf tulisannya jelek, pakai mouse nih. Terus surat keterangan aktif bertugas dari sekolah adalah stempel basah kepala sekolah ya. Stempel basah kepala sekolah, print out info GTK. Itu aja. Nah, itu udah gambaran. Nah, ini contoh tampilan info GTK penerima bantuan. Ini contoh saja. Nanti di paling atas akan tertulis seperti ini Bapak Ibu guru GTT ataupun PTT yang mendapatkan bantuan. Nominasi penerima bantuan subsidi upah. Masuk nominasi, status nominasi. Ini kena sensor ya karena data orang lain. Terus nanti di paling bawah, kalau di paling bawah itu akan ada yang namanya SK bantuan subsidi upah. Nomor SK, tanggal penerbitan SK, nama penerima SK-nya, NUPTK-nya kalau punya. Kalau nggak punya ini nanti kosong. NIK, kabupaten kota, provinsi, rekening bank, nama pada bank, nama bank, cabang bank. Jadi penentuan rekening nanti ditentukan oleh pusat, bisa di BNI. Nah, ini ya, untuk rekening itu bisa yang di BRI. Nah, terus BNI, bisa juga di BTN. Nah, pokoknya antara 3 atau mungkin lebih ya. Terus di paling bawah di info GTK, ini info GTK penerima bantuan paling bawah ya, SK bantuannya. Berkas yang harus dibawa saat proses pencairan ke bank, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini yang saya tanda panah itu adalah klik di sini untuk mencetak SPTJM dan SKAB. Nah, ini sudah disediakan oleh pusat. Tinggal cetak, tempel materai 6000, terus dimintakan tanda tangan kepala sekolah, stempel basah. Nah, ini contoh tampilan SPTJM penerima bantuan. Nah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak penerima bantuan, ada namanya bla 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 bla. Terus ada pernyataan seperti ini ya, tidak menerima. Nah, dan paling bawah nanti demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, tanggal secara otomatis, nama Bapak Ibu, ini barcode, dan di sini ditempel materai 6000. Ini contoh tampilan SPTJM. Terus yang selanjutnya adalah surat keterangan aktif bertugas penerima bantuan. Nah, ini yang bertanggal dengan di bawah ini, nama siapa, jabatan kepala sekolah, sekolahnya mana, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bla 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 benar aktif bertugas di lingkungan sekolah atau tempat tugas yang berada.
Nah, itu sudah selesai ya. Jadi itu sedikit gambaran, gambaran dimana apa namanya, SK bantuan apa, syarat mendapatkan atau bisa dibilang bantuan subsidi upah GTT dan PTT tahun 2020. Nanti kalau bisa kurang jelas atau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, di kolom komentar, maaf, di kolom komentar. Untuk info GTK alamatnya, user passwordnya apa, nanti tanya ke operator sekolah. Sekali lagi tanya ke operator sekolah. Nah, di tahap 2 ini syarat mendapatkannya sudah jelas. Nanti kalau belum jelas bisa ditulis di kolom komentar. Sekali lagi ditanyakan apa yang belum jelas. Semoga nanti bisa membantu dalam menjawab. Kalau bisa dijawab ya. Kalau nggak bisa ya nanti apa namanya, kita sharing bersama. Nanti biar kita sharing saling menjawab. Nah ini yang jelas, yang syaratnya nanti ini perlu dipahami ya. Ini terus syarat cek info GTK-nya, berkas yang dibawa saat melakukan pencairan. Itu saja dari saya, Ariwibowo Project. Semoga video kali ini dapat membantu dan menjawab rasa ingin tahu Bapak Ibu mengenai bantuan subsidi upah GTT dan PTT tahun 2020. Sekian dari saya, Ariwibowo Project. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube Ariwibowo Project karena subscribe itu gratis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.